Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Ria Ruseni Channel. Di video kali ini aku akan bercerita tentang kehamilan kedua aku. Jadi sebelumnya aku udah pernah hamil, teman-teman. Silahkan tonton video aku yang sebelumnya. Dan aku juga udah bikin video gimana sih rasanya kuret. Nah, silahkan ditonton juga. Dan di video kali ini aku akan cerita tentang kehamilan kedua aku, di mana aku terinfeksi virus rubella dan sitomegalovirus. Pas di kehamilan kedua ini, kebetulan aku lagi tinggal di satu daerah di kabupaten kota gitu. Sepanjang awal-awal kehamilan ini tuh aku tetap ngeflag, aku mengeluarkan flag hitam. Tapi aku konsul di daerah itu, aku datang ke praktek dokter dan aku di USG dan dokter bilang semua baik-baik aja. Jadi aku pikir ya udah mungkin karena aku kelelahan atau karena aku imunnya kurang kuat atau gimana. Akhirnya aku fokus ke kesehatan aku gitu kan. Nah, menjelang usia kehamilan 4 bulan, aku disuruh sama orang tua aku untuk tinggal di rumah mereka karena khawatir dengan kondisi aku. Di situ, di kota itu, mamaku tuh curiga gitu loh, kenapa sih udah 4 bulan tapi masih ngeflag gitu. Akhirnya karena mamaku punya temen bidan, maksudnya emang bidan langganan di daerah sini tuh, dan bidannya baik banget, dan bidan itu profesional juga, dia kerja di rumah sakit besar di kota aku. Akhirnya malam-malam tuh konsul ke bidan itu, dan si bidan bilang ya udah besok pagi kita USG di rumah sakit tempat aku kerja. Bidan itu bilang gitu. Akhirnya udah besok paginya aku pergi USG lagi. Dan di kehamilan jalan 4 bulan itu, hasil USG-nya tuh bikin patah hati karena ternyata yang ada dalam perut aku tuh bukan janin, tapi plasentanya aja yang berkembang gitu kayak anggur hasil USG-nya. Aku sih dulu punya hasil USG-nya, cuman nggak tahu hilang kemana karena udah lama kan ya. Di situ aku bener-bener gimana ya, bener-bener down gitu, maksudnya bener-bener yang patah hati gitu, karena kan udah perjuangannya udah kayak gitu loh, masa udah 4 bulan baru ketahuan kalau ternyata aku tuh yang aku hamil bukan janin tapi plasenta yang berkembang. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit Paskes aku karena aku BPJS. Di situ diperiksa ulang, di USG ulang, ternyata benar nggak ada janin, yang ada cuma plasentanya aja yang berkembang. Akhirnya malamnya aku dikuret lagi, dan itu kuret kedua aku setelah kuret pertama di kehamilan pertama. Di kuret kedua, di kehamilan kedua ini tuh, kalau aku dengar bidan-bidan itu bilang, perawat yang di rumah sakit bilang itu katanya mola gitu. Cuman aku nggak ngerti. Tapi kalau istilah kita orang awam tuh bilangnya hamil anggur. Tapi itu aku belum ketahuan tuh kalau aku kena virus rubella. Setelah kuret yang kedua di rumah sakit Vaskes aku itu, kuret di kehamilan yang kedua ini kan udah tuh akhirnya pulang. Nah 10 hari aku kan mesti kontrol lagi karena habis kuret. Pas kontrol itu dokter bilang ternyata masih ada sisa jaringan di rahim aku. Akhirnya sore itu juga aku kuret lagi. Nah di sini aku udah 3 kali kuret. Di kehamilan pertama 1 kali, dan di kehamilan yang kedua ini 2 kali kuret. Alhamdulillah. Dan di situ di kuret yang ketiga ini aku dirawatnya tuh agak lama. Biasanya kan 3 hari udah pulang gitu kan. Nah ini enggak, aku sampai 5 hari apa 6 hari di rumah sakit karena memang ada beberapa obat yang kayak misalnya hari ini dikasih obatnya, besok kasih lagi, nah kayak gitu. Jadi aku kayak ketahan selama 6 hari di rumah sakit itu. Setelah pulang dari rumah sakit tetap kontrol kan, aku disarankan sama dokter untuk tes darah karena kayaknya itu tuh cara mengetahui apa sih penyebabnya aku sampai
hamil 2 kali, tapi kayak gitu-gitu aja gitu loh, keguguran. Yang pertama janinnya ada, tapi aku pendarahan. Nah, hamil yang kedua ini nggak ada janinnya, yang ada cuma janinnya aja, jaringannya aja yang berkembang gitu loh, plasentanya aja yang berkembang. Akhirnya aku tes darah, hasilnya keluar, dan ternyata hasilnya itu adalah ini dia. Kelihatan nggak teman-teman? Jadi aku masih menyimpan hasilnya, hasil dari laboratorium aku tes darah. Kalau dari penjelasan dokter nih ya, secara orang awam aku bacanya itu kayak gini nih. Jadi di tes darah ini tuh yang dites adalah tokso, rubella, dan sitomegalo. Terus nanti ketahuan juga hemoglobin aku berapa, leukosit aku berapa, trombosit aku berapa, itu sekalian kan di tes ini tuh. Tapi yang dokter jelasin ke aku itu yaitu toksoplasma, jika nilai rujukannya jika kurang dari 1,00 itu artinya non reaktif, jika lebih dari 1,00 sampai 3,00 itu aku indeterminate, dan jika lebih banyak dari 3,00 itu berarti aku reaktif. Nah, untuk di tokso ini hasil aku adalah kurang dari 0,130, berarti aku non reaktif karena aku di bawah 1,00. Kelihatan kan, itu ada tulisannya non reaktif. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ya. Yang kedua itu rubella. Aku secara awam ya bacanya ya. Jadi setahu aku nih ya, aku bukan profesional yang memang orang labor, memang praktisi kesehatan, memang dokter, bukan. Aku cuma orang awam aja nih yang baca. Untuk hasil rubella kurang dari 10,00 itu artinya non reaktif. Jika lebih dari 10,00 itu artinya reaktif. Nah, sementara hasil dari tes darah aku itu rubella dalam darah aku ada 196,4. Berarti aku reaktif. Nah, kan? Nah, untuk hasil sitomegalovirus itu nilai rujukannya jika kurang dari 0,5, jika kurang dari 0,5 itu artinya aku non reaktif. Jika 0,5 sampai dengan 1,0 itu indeterminate, dan jika lebih dari 1,0 itu berarti aku reaktif. Sementara dalam darah aku tuh hasil labnya bilang kalau lebih dari 500,0 berarti aku reaktif sitomegalovirus. Jadi itu hasilnya, hasil dari tes darah, cek darah aku. Ini di tanggal 9 Januari 2019. Salah. Ini di tanggal 9 Januari 2017. Jadi aku habis mengetahui hasil ini, jadi dokter kayak ngasih obat gitu kan. Ngasih ya treatment lah yang cocok untuk kasus ini gitu kan. Aku cuma ngikutin aja. Jadi kalau aku dikasih resep obat terus aku beli gitu kan, memang aku kan BPJS, jadi ada obat yang memang ditanggung BPJS, tapi ada juga obat yang kita memang harus beli, jadi nggak sepenuhnya ditanggung BPJS. Karena dokternya tuh baik banget. Dokternya kasih aku pilihan, bilang begini nih dokternya, kamu mau ibu mau obat dari BPJS atau ibu mau beli? Terus aku tanyakan, kalau dari BPJS gimana dokter, kalau seandainya kita beli gimana? Terus dokternya bilang, bapak itu bilang, kalau obat yang ditanggung BPJS itu nggak ada yang bisa menekan pertumbuhan virus itu. Tapi kalau ibu beli, ada obat yang bisa menekan pertumbuhan virus dalam darah ibu. Gitulah ya istilahnya nih. Aku secara orang awam ngomong kayak gitu loh. Nah, terus ya udah aku bilang aku mau beli obat aja. Nah, barulah si dokter kasih aku resep obat, baru aku tebus dan aku minum obat itu. Minumnya tuh aku nggak begitu ingat minumnya, cara minumnya
berapa kali itu lupa, tapi yang jelas ada satu obat yang nggak diminum setiap hari. Jadi kayak dihitung, misalnya sekarang minum nih, ntar 2 hari lagi baru minum lagi, 2 hari lagi baru minum lagi, ya gitu tuh, kayak gitu kira-kira. Tapi aku lupa jangka harinya tuh berapa lama gitu, tapi kayak gitu. Nah, aku minum obat itu, aku tebus obat itu kira-kira 2 bulanan lah aku minum obat itu. Nah, dokter juga menyarankan agar aku jangan hamil dulu. Jadi kayak rahimnya dikasih istirahat dulu, Bu, gitu. Lagian kan Ibu masih minum obat. Kira-kira kurang lebih 6 bulan lah Ibu istirahatkan dulu rahimnya. Jangan hamil dulu gitu. Ya udah, aku ikutin aja. Ikutin apa kata dokternya. Nanti kalau seandainya Ibu udah siap, Ibu bisa balik lagi ke sini. Ibu bisa tanya, kalau Ibu kurang yakin, Ibu bisa menyiapkan kehamilan Ibu gitu dengan siap gitu kan ya. Jadi biar nggak terjadi lagi hal-hal yang kayak begini gitu. Udah selama 6 bulan itu aku bener-bener nggak berusaha untuk jangan sampai hamil dulu gitu kan. Nah, tapi karena sebenarnya takut untuk hamil lagi, karena kan kejadiannya kayak gitu. Tapi rasa aku ingin jadi seorang ibu tuh lebih kuat dari apapun, dari rasa takut aku gitu. Akhirnya udah, aku doa, aku yakin, aku datang lagi setelah 6 bulan itu. Aku temui lagi dokter itu, terus aku bilang kalau aku kan punya riwayat begini Pak sama Bapak waktu itu, aku bilang. Jadi sekarang aku mau hamil lagi, jadi gimana Pak? Udah, si dokter ngasih resep obat yang baru, tapi masih harus minum sekali lagi obat yang memang untuk menekan virus itu. Aku minum obat itu kira-kira 1 bulan lagi, baru nanti bapak itu bilang, udah kalau ibu mau hamil ya persiapkanlah lagi, apa minum susu apa gimana, kesehatannya dijaga, imun tubuhnya juga dijaga, konsumsi makanan yang bergizi, buah juga, minum air putih yang banyak, minum susu, gitulah kan saran dari dokter. Barulah setelah aku mengikuti saran dokter itu, aku minum obat, baru aku hamil lagi. Nah, sekarang aku mau bukan menjelaskan sih, tapi aku mau ngasih tahu tentang rubella dan sitomegalo. Setahu aku dari yang aku baca di Halodoc yang situs itu, jadi aku bacanya lewat internet, aku taunya rubella itu tuh kayak campak Jerman gitu loh. Jadi dia bisa menjangkiti siapapun. Kalau seandainya, kalau secara fisik nih, kalau kelihatan kita bisa kena rubella atau campak Jerman itu, dia kayak ruam-ruam di kulit, kayak kita bisa demam, kayak kita bisa flu kayak gitu. Tapi kalau di ibu hamil beda lagi. Kalau di kayak trimester pertama itu setahu aku ya, tapi aku bukan ahli di sini. Ini aku cuma dari yang aku baca. Mohon maaf kalau emang ada yang salah dari penjelasan aku ini. Setahu aku 1 sampai, maksudnya di trimester pertama kalau kita terjangkit, dan kalau imun kita juga rendah gitu kan ya, itu bisa menyebabkan keguguran gitu, memang begitu. Dan sitomegalovirus juga dia tuh nggak terdeteksi kita kena sitomegalovirus, tapi karena nggak kayak kita kayak sehat-sehat aja gitu loh, tapi padahal dia ada dalam darah kita. Dan kalaupun kelihatan, itu ciri-cirinya hampir sama kayak rubella, kayak demam, flu, kayak gitu, kayak demam, sakit-sakit biasa aja gitu loh. Jadi harus hati-hati juga. Nah, di rubella ini, jadi anak adik aku itu dia kayak di bagian sininya tuh kayak awalnya kayak jerawat. Dia umurnya 6 tahun. Awalnya kayak jerawat, tapi lama-lama kayak melebar gitu kan. Nah, terus dibawa ke bidan, kata bidan itu campak Jerman, berarti rubella. Aku mikirnya gitu, karena dari yang aku tahu ciri-cirinya sama, kayak kalau seandainya
kena ke nggak yang ibu hamil itu kayak gitu loh. Tapi alhamdulillah anak adik aku tuh nggak yang panas, nggak batuk, nggak pilek gitu, nggak, tapi dia kayak gitu aja, kayak korengan di sininya. Tapi alhamdulillah sembuh karena udah diobatin juga kan. Nah, kalaupun seandainya kehamilan itu berlanjut sampai 9 bulan, si rubella ini kalau ada dalam darah kita bisa menyebabkan si bayi ini tuli, bisa matanya bisa enggak. Pokoknya secara fisik bisa nyerang secara fisik. Itu dia kayak kena sindrom rubella gitu loh. Jadi kayak bisa tuli, kayak bisa penglihatannya bisa kena juga, kayak bisa dapat penyakit lain gitu. Kalau seandainya kehamilannya itu tuh sampai 9 bulan dan imun si janin atau imun ibunya tuh lemah tapi nggak terdeteksi kena rubella. Nah, itu bisa menyebabkan kayak gitu, cacat secara fisik itu bisa. Nah, kalau di virus cytomegalovirus ini, kalau seandainya terkena pada bayi yang di dalam perut, itu bisa menyebabkan kerusakan pada pendengaran dan penglihatan. Jadi silakan teman-teman tanya ke dokter atau ke bidan, atau silakan searching di Google, itu baca-baca tentang apa itu rubella, apa itu cytomegalovirus, toxo, herpes. Nah, itu. Jadi aku dulu pernah baca juga, itu ada serangkaian kayak serangkaian gitu dia. Jadi kayak TORCH, TORCH. Nah, itu toxo, rubella, cytomegalo, sama herpes. Nah, itu kayak virusnya tuh kayak mirip-mirip gitu loh. Mereka gitu loh. Jadi silakan dicari tahu. Ini cerita aku di kehamilan kedua aku. Aku 2 kali kuret. Setelah cek darah, aku baru ketahuan kalau aku terinfeksi virus rubella dan virus cytomegalo. Nah, buat teman-teman kalau ada mempunyai pengalaman yang sama kayak aku, silahkan komen. Jangan lupa di subscribe, like juga video ini. Mohon maaf nih kalau seandainya ada penjelasan-penjelasan yang salah, kalau ada penjelasan yang keliru, aku mohon maaf karena aku bukan dokter, aku bukan praktisi kesehatan atau bidan. Aku cuma yang pernah ngalamin hal ini nih gitu, yang pernah ngalamin yang namanya terinfeksi virus rubella dan cytomegalovirus. Terus apalagi ya? Terus buat teman-teman yang punya pengalaman sama nih atau mau tahu, silakan komen aja di bawah. Nanti aku akan bikin video lagi tentang kehamilan ketiga aku sampai aku bisa punya anak. Itu gimana ceritanya? Aku akan bikin lagi video selanjutnya. Dan terima kasih untuk yang udah nonton. Apalagi yang mau aku sampein ya, ada tadi tuh yang mau aku sampein tapi lupa. Oh ya, buat teman-teman yang sampai sekarang masih belum dikaruniai anak, yang masih susah buat hamil, atau yang hamil tapi keguguran lagi. Nah, itu semangat ya. Jangan lupa, usaha harus diiringi doa. Nah, doa juga harus diiringi usaha, tapi itu semua juga harus diiringi dengan keyakinan yang kuat. Yakin kalau Allah bakal kasih kita keturunan. Insya Allah dikasih anak yang soleh dan soleha. Semangat terus, jangan lupa kontrol ke dokter. Jangan bosen-bosen untuk nyari-nyari tahu, belajar dari bidan. Kalau ke puskesmas tanya-tanya sama dokternya, kan di puskesmas ada dokter ya. Tanya-tanya sama dokternya, dokter puskesmas juga bagus-bagus gitu loh. Terus kalau seandainya ada uang lebih, silahkan datang ke spesialis kayak gitu. Pesan dari aku. Terus jangan lupa nonton video-video aku yang lainnya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Dan aku ucapkan terima kasih untuk yang udah nonton. Terima kasih juga untuk yang udah subscribe dan juga like.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.